Halo pemirsa, hari ini saya akan memenuhi DM. Sebenarnya DM ini sudah lama, tapi berhubung saya sakit batuk gak kunjung sembuh, jadinya kurang begitu beraktivitas di YouTube ya. Dan baru kali ini saya sempat untuk membahas tentang perselingkuhan Jule dan Daejeon. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama ini terkait Jule. Apakah yang membuat Jule ini sampai terpikat dengan selingkuhannya, padahal suaminya yang adalah opah Korea yang ganteng, juga sayang pada ketiga anaknya, sampai dia rela mualaf juga. Apa yang membuat Jule ini sampai tega berselingkuh dengan sosok laki-laki? Apa yang membuat Jule sampai terpikat dengan laki-laki itu? Apanya yang membuat dia terpikat? Yang membuat dia terpikat. The Honoring Pet. Nah, gambarnya sebuah patung yang dieluk-elukan. Jadi begini, Jule ini merasa saya ini sudah sebagai TikToker atau selebgram ya, TikToker yang memiliki memiliki kesuksesan yang luar biasa, dan dia dengan kondisi seperti itu ada perasaan sombong diri, merasa harga dirinya yang lebih tinggi, sedangkan suaminya kan sibuk dengan mengurusi anak-anaknya. Kalau dia sadar diri sebagai istri, tentunya menyadari bahwa yang namanya keluarga, apalagi punya 3 anak kecil, tentunya salah satu orang tua ini harus bisa mengawasi anak-anaknya. Jadi entah Julenya atau entah suaminya, harusnya kan begitu. Tapi karena Julenya ini yang mendapatkan job lebih banyak, akhirnya suaminya rela menjaga anak-anaknya. Nah, apakah hal ini yang dijadikan Jule pada akhirnya dia selingkuh? Salah satunya hal itu. Dia merasa dia yang bekerja keras dan lain sebagainya, sedangkan suaminya seperti itu, anggapan dia seperti itu. Tapi dia tidak menyadari ada 3 anak yang harus dijaga. 3 anak ini tidak serta-merta harus diberikan atau diawasi oleh ART-nya atau susternya, tapi tetap harus ada orang tua atau keluarga yang dipercaya yang bisa mengawasi, karena anaknya ini masih balita ya toh. 3 pula, nggak bisa dibayangkan. Ngurus 1 anak balita aja kita kadang untuk kewalahan, apalagi 3. Jule tidak tahu terima kasih nih. Ya, kemudian apalagi yang membuat dia selingkuh? Itu tadi kan alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa? Taking step. Ingin hal baru, ingin nuansa baru, ingin mencoba hal-hal baru, melangkah ke sesuatu yang belum pernah dicobanya, atau belum pernah berhubungan dengan seseorang yang seperti itu, yang badannya kekar, berbentuk dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan dengan suaminya, kan suaminya badannya ya lebih ke tidak kayak binaragawan dan lain sebagainya ya kan. Apakah hal itu yang membuat Jule pada akhirnya ingin mencari hal-hal yang baru, kepuasan baru, fantastis baru dan lain sebagainya, fantasi baru kayak gitu ya. Selanjutnya, stuck energy. Ada kebosanan yang dia rasakan di sini, kejenuhan, kebosanan di dalam rumah tangganya. Ini salah satunya juga menjadikan alasan dia pada akhirnya melakukan hal itu. Sebenarnya teman-teman, yang namanya rumah tangga pasti ada hal-hal yang demikian terjadi. Semua rumah tangga pasti ada kejenuhan, kebosanan. Tapi kalau ada kepikiran atau ada kesadaran di dalam diri bahwa rumah tangga ini adalah sebuah ibadah yang panjang, yang harus bisa dijaga keutuhannya, apalagi suaminya juga nggak KDRT, suaminya juga sayang pada anak-anak, rela mualaf dan lain sebagainya.
yang nggak tahu dia beruntung ini juli. Dia mencari hal-hal yang untuk melakukan pembenaran terhadap dirinya. Ya salah satu tadi itu yaitu masalah harga diri. Karena dia merasa yang bekerja atau merasa yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari suaminya, pada akhirnya ada kesewenang-wenangan di dalam hidupnya. Lupa kalau ada anak 3 yang harus dijaga oleh suami. Kan nasib Juli itu ya dalam karirnya, karena setelah perselingkuhannya ini terungkap, banyak sekali yang kemudian kerjaannya di cancel. Nah, apakah Juli ini nanti bisa mengembangkan kembali atau bisa bangkit lagi dari keterpurukan terkait dari pekerjaannya? Ada lesan, ada matahari bersinar, ada kesempatan, tapi tergantung kesempatan itu dipakai apa tidak. Kemudian orang-orang lama yang masih mensupportnya, yang masih menjalin sebuah hubungan, kabar-kabar baik juga. Tapi di sini ada hujatan-hujatan. Jadi begini, dalam karirnya Juli ini tetap ada yang mempekerjakan dia, atau tetap ada yang bekerja sama dengan dia, dan itu adalah hubungan lama yang sudah terjalin. Akan tetapi setiap dia tayang, misalnya iklan dia atau dia endorse dan lain sebagainya, atau dia di endorse dan lain sebagainya, itu nanti komentar-komentar dari netizen itu adalah penghujatan terkait dirinya. Nah, jadi tetap ada tawaran pekerjaan, tapi tawaran ini dari job yang lama yang tetap berjalin sebuah hubungan, atau sebuah job yang tetap yang kontraknya masih berjalan dan lain sebagainya ya, yang harus tetap berjalan karena sudah terlanjur kontrak. Akan tetapi nanti tayangan-tayangannya itu akan dipenuhi hujatan-hujatan oleh netizen. Nah, semakin seru ini ya. Selanjutnya, apakah pada akhirnya dia putus asa atau tetap gigih dalam memperjuangkan karirnya? Dia tetap memperjuangkan karirnya, merencanakan segala sesuatunya untuk kebaikan karirnya, untuk peningkatan karirnya. Berhasilkah? Berusaha mengawali kembali. Nah, ini karena karirnya kan sudah jatuh dikarenakan efek perselingkuhan yang terungkap, pada akhirnya dia harus mengawali kembali karirnya dari nol, memulai kembali, berusaha kembali. Kemudian nanti akan ada sukacita juga, jadi tetap akan ada yang bekerja sama dengannya. Apakah ini nanti akan bisa sesukses yang kemarin? Oh, tidak bisa. Tidak bisa sesukses yang kemarin, dikarenakan ini sudah ada masalah-masalah yang terjadi. Ya ini ya. Jadi nantinya tetap ada yang mengendorse dia, tetapi kesuksesannya tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah, kemudian kita beralih ke Daehon. Apa namanya? Daehon ya. Ya, Daehon. Bagaimanakah apa yang dirasakan terkait dari istrinya ini? Konon kabarnya sudah proses cerai ya. Kalau saya lihat beritanya seperti itu. Tapi apa yang dia rasakan, apa yang dia pendam terhadap perbuatan dari Juli ini? Daehon, apa yang kamu rasakan terkait dari perbuatan istrimu yang selingkuh? Your higher self. Jadi dia berpikir sekalipun istrinya sudah ketangkep basah selingkuh, atau bukan ketangkep basah ya, atau sudah diketahui publik dan tersebar di media sosial, tapi istrinya ini tidak merasa bersalah. Makanya di sini ada your higher self, tetap merasa benar, tidak mengakui kesalahannya walaupun ada permintaan maaf ya. Tapi kalau dari perasaan Daehon ini, dia tetap merasa tidak bersalah di sini.
Kemudian apalagi yang kamu rasakan? Dark thought, pikiran-pikiran dia, pikiran-pikiran dari istrinya dalam pikiran Nadayon ini kurang apa ya? Kurang bisa jernih, kurang bisa dibilang ada kesadaran dan lain sebagainya, dikarenakan ada anak 3 loh ya. Harusnya seorang ibu itu kan perhatian kepada anaknya, tidak serta-merta diserahkan pada suaminya, pengurusannya dan lain sebagainya. Makanya di sini Nadayon ini berpikir atau ada pikiran-pikiran bahwa Jule ini orangnya sudah merasa nggak bersalah, ditambah lagi pikiran-pikirannya nggak ada kesadaran terkait dari tugas ibu rumah tangga dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian makanya di sini ada simbol tangan ke atas. Pada akhirnya Nadayon juga nggak kuat di sini terhadap sikap dan sepak terjang istrinya. Ada simbol 4 ke atas, kemungkinan bisa akan terurus perceraiannya. Nah, mari kita prediksi di sini selanjutnya. Bagaimanakah karir dari Nadayon ini? Nah, setelah istrinya banyak di-cancel pekerjaannya, ternyata dari suaminya ini, Nadayon ini banyak mendapatkan job-job baru ya. Semoga saja sukses. Bagaimanakah karir dari Nadayon ke depannya? Ada simbol 1 cangkir. Mulailah dia dilirik job-job baru. Ada ketertarikan untuk bekerja sama dengan Nadayon. Ada simbol balance yang artinya kesetaraan, kelancaran. Job dari Nadayon semakin banyak di sini, semakin lancar pekerjaannya. Juga ada pergerakan ke atas, pergerakan yang menuju sebuah kesuksesan. Tapi ya ada simbol kuda hitam dan kuda putih, tergantung dari Nadayon juga. Apakah dia memilih jalan yang tepat atau tidak. Kalau jalan yang tepat, pada akhirnya dia bisa meroket karirnya. Tapi di sini banyak tantangannya untuk maju, karena mungkin karena ada anaknya 3 itu loh ya, yang menjadikan dia susah untuk berkembang atau susah untuk kesana kemari karena ada anak 3 ini. Apakah seperti itu? Iya, ada pihak ketiga yang menjadi pemikirannya. Kalau Jule dulu kerja ya kerja aja, nggak pikir gimana anaknya. Tapi kalau Nadayon ini dia bekerja, dia juga berpikir anak saya bagaimana kalau saya tinggal. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kerjaannya. Nah, ini ada simbol ratu cangkir, di mana pekerjaannya pada akhirnya juga ada kesuksesan, ada peningkatan untuk karirnya Nadayon ini, walaupun itu nggak mudah karena harus bisa membagi waktu terhadap karirnya dan ketiga anaknya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, nah kita ke masalah percintaannya ya. Bagaimanakah nanti? Andai kata mereka memang sudah bercerai, karena begini teman-teman, ada kabar bahwa Nadayon nggak mau bercerai karena dia nggak mau nasib anak-anaknya nggak ada kasih sayang, nggak merasakan kasih sayang ibunya. Tapi kemudian juga ada berita-berita bahwa Nadayon sudah mengurus proses perceraian kayak gitu. Yang benar yang mana nanti kita lihat saja beritanya. Cuman di sini tadi sepertinya ada sesuatu yang rumah tangga bisa berakhir. Ya, karena Nadayon juga kesel lah melihat istrinya yang seperti itu, sudah berbuat salah tapi merasa nggak bersalah. Seandainya mereka bercerai, perbandingan rumah tangga Jule dan Nadayon ini bagaimana? Yang pertama rumah tangga Jule dulu ya. Bagaimanakah rumah tangga Jule nantinya? Ada desan, ada matahari bersinar baik, ada cinta. Oh, jadi nanti Jule bisa jatuh cinta lagi pada orang lain. Renovat, ada penghujatan, masa lalu tetap akan dikulik-kulik oleh netizen.
walaupun dia menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian satu cangkir terkait dari kisah asmaranya, 9 pedang, stres, kepikiran dan lain sebagainya. Jadi begini, setiap Julie menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, walaupun mungkin laki-lakinya sudah tahu track recordnya Julie, tapi di sini pada akhirnya hubungan Julie dengan laki-laki itu menghadapi sebuah tekanan serangan dari hatersnya. Kenapa? Karena masa lalu yang selalu dikulik-kulik oleh hatersnya. Ya, di sini ada simbol penghujatan terkait masa lalu Julie. Nah, yang pada akhirnya hubungan mereka bisa berakhir ketika mereka nggak kuat untuk mengatasi dari netizen-netizen yang sudah menghujat mereka. Ada simbol stres, kepikiran sampai nggak bisa tidur. Simbol yang kurang bagus. Simbol hubungan yang tadinya diawali dengan rasa cinta yang besar, kemudian bisa berakhir ke sebuah hubungan yang ngenes kayak gitu. Nah, kalau untuk Nadaeon bagaimana ini? Bagaimanakah hubungan kisah asmara Nadaeon ke depannya ya? Nasib asmaranya Nadaeon ke depannya. Nasib asmaranya. 8 koin. Dia ingin membangun sebuah asmara yang baik. angka 8 mendekati ke angka 9 dan 10. Angka tertinggi angka 10. Ini sudah ke angka 8. Jadi di sini Nadaeon belajar dari masa lalunya dengan Julie, pada akhirnya dia akan hati-hati melangkah terkait dengan hubungan asmara dengan seseorang nantinya. Tidak gerusa-gerusu lagi. Selanjutnya Raja Pedang. Dia akan pilih-pilih wanita, tidak segan-segan memutuskan sebuah hubungan ketika dirasa kurang bagus, atau tidak segan-segan menolak sebuah hubungan. Katakanlah ada seseorang yang naksir kemudian ditolaknya karena apa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi nantinya ada nestar. Apa yang kamu perjuangkan bisa berhasil. Ada kemudahan di sini. Juga ada perjuangan yang membuahkan hasil. Karena begini teman-teman, untuk menjalin sebuah hubungan, karena seseorang ini sudah ada kejadian di masa lalu, pasti akan lebih hati-hati lagi. Dan disinilah dari Nadaeon ini akan berpikir jernih dalam menyikapi sebuah hubungan. Tidak asal menerima seperti dulu, tidak asal berkorban lagi seperti dulu, tapi di sini dia akan mencari pendamping yang baik-baik, yang memiliki kesesuaian dengan apa yang diharapkan. Nah, nanti ada sosok yang datang dan dari Nadaeon juga menyukai orang tersebut. Makanya di sini ada simbol seorang pemuda membawa cangkir, yang artinya Nadaeon akan berusaha mengejar seseorang kalau dirasa orang itu memang tepat, ya. Karena di sini banyak seleksi yang akan dilalui oleh Nadaeon ketika dia menerima seorang perempuan. Dari perbandingan kartu ini kita bisa tahu ternyata nantinya nasib asmaranya Nadaeon dibanding Julie akan lebih menguntungkan atau akan lebih membahagiakan Nadaeon. Karena dia sudah mengambil hikmahnya untuk tidak gerusa-gerusu menjalani sebuah hubungan, tapi semuanya ditata kembali, terutama untuk masalah keuangannya, dan dia tidak segan-segan untuk menolak seorang wanita ketika dirasa kurang tepat untuknya. Jadi seperti itu ya, semoga saja kuat menghadapi masalahnya untuk saat ini, karena memang gak mudah ya. Sudah rela ke Indonesia, sudah mualaf, punya anak 3, diselingkuhi. Itu bukan hal-hal yang mudah untuk dilupakan. Pasti ada rasa sedih dan luar biasa yang dirasakan Nadaeon.